sering banget kayak karena tugasnya banyak, kan lumayan karena di sini kan nggak mungkin ya kalau nggak ada tugas ya Iya kawan-kawan. bener banget sih. Kamar saya tuh susah dibanguninnya juga. Ya itu tuh inisial. Cowok emang kayak gitu ya. Kalau di BC di kelas pun kayak gitu, kayak cowoknya pada pergi, pada hilang kayak piket dulu. Ini pada kabur, pada nggak mau piket. Cowok emang kayak gitu ya, malas ya ada ya. Makanya tuh sangat perfeksionis ya, makanya kayak jadi kayak bingung apa ya yang harus gini. MC kayak gitu tuh jadi kayak panitia-panitia yang ada gitu kan, jadi kayak terima kasih banget bisa Nambah pengalaman lagi ya. yes, Bener. betul sekali, terima kasih loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Bogor Educare bersama saya Rita Herawati dan rekan saya Kasih Mas Ari. Di kali ini kita itu bakalan nanya-nanya juga nih ke narasumber yang tentunya tuh asik-asik banget Iya, ya. santai-santai dan tentunya ganteng-ganteng dan cantik-cantik nih. Betul. Nah, narasumber kita ini dia tuh berasal dari asrama angkatan 27 ya. 27. Yang pertama tuh ada namanya Siti Salsa nih guys. Siti Salsa. Hai. Nah, Siti Salsa ini dia tuh biasa dipanggil Alsa kalau di asrama ya. Terus untuk Alsa ini kalau menurut aku dia tuh orangnya ceria banget ya. Terus juga dia tuh asik banget. Pokoknya kalau diajak ngobrol tuh kita udah nyambung banget lah. Asik, udah gitu ya. Nah, kalau narasumber kita yang kedua ini ada siapa Kak Steve? Nah, ini kita kedatangan bintang tamu. Duta asrama, tentunya duta senam lah. Duta senam. Kita sambut Ruhul. Biasanya di asrama dipanggil Ruhul. Nah, ini biasanya orangnya itu asik, cukup kalem dan disiplin sih. Iya, disiplin dan kalem untuk Ruhulnya sendiri gitu. Oke, berarti emang narasumber kita ini Yang Masya Allah iya, aktif bener dan banget ya. keren-keren gitu. Aduh, jangan gitu dong Kak. Gimana nih kabarnya buat Alsa dan Ruhul gimana sehat? Alhamdulillah, kita baik. Kakak sendiri gimana deh? Alhamdulillah sehat banget ya. Alhamdulillah sehat-sehat ini. Oke. Gimana tadi perjalanan ke sini gimana? Panas banget ya, Oh, saya Bogor jam- sekarang Iya, keren banget sih. parah. Ini tadi jam 9 kan? Iya. Kayak jam 12 siang. Panas banget, asli sih. Nah itu diangkut, tapi di jalan rame kok. Rame banget, macet banget Pasti di jalanan sih. Karena berbarengan dengan hari Minggu ya. Nah Hari itu Minggu. kayak banyak Libur. banget yang lari, yang libur pada jalan-jalan kali ya. Jadi rame banget, panas pula. Rasanya pengen cepet sampai aja gitu. Yes, betul. Pengennya pakai kaki buruk gitu rasanya. Oh, benar ya. Cepet nyampe. Terus kalau untuk kesibukannya kali ini tuh apa sih? Maksudnya kalian tuh aktivitasnya sekarang ini lagi sibuk apa nih gitu? Dari Alsa aja sendiri nih, sibuk apa nih untuk Kalau sekarang? aku sekarang lagi praktek bisnis, PB. Nah, praktek aku tuh sekarang lagi jahit. Ada buka permak gitu di rumah. Itu jadi praktek bisnis aku di BC. Udah banyak nih orderannya. Alhamdulillah setiap hari ada. Ya Allah. Karena emang kalau jahit tuh sering banget Iya, digituin gitu betul, ya. betul. Terus kalau untuk Ruhul sendiri gimana kesibukannya? Kalau kesibukan saya sendiri, alhamdulillah sama sih, sama kayak Alsanya. Kayak Alsa tadi, praktik bisnis juga. Insya Allah ya. Kalau saya di bidang fashion nih, untuk praktek bisnisnya di bidang fashion, yaitu fashion anak nih kakak-kakak. Bergerak menggunakan platform apa nih? Sama TikTok kak. Udah jalan ininya. Alhamdulillah udah jauh. Udah masuk orderan juga nih. Lumayan lah. Lumayan, Masya Allah. Semuanya udah mulai nih ya. Udah mulai. Bisnisnya ini udah jalan semuanya. Dan tentunya udah dapat komisi lah kayak gitu ya. Udah dong. Udah. Alhamdulillah. Tipis. Iya. Keren banget ya buat adik-adik kita ini. Masya Allah, adik-adik nih. Adik banget nih. Iya, Adik-adik nih. Oke, mungkin kita flashback ke masa lalu nih ya. Aduh. Kita ini berbicara tentang masa lalu dulu deh. Aduh. Selamat Mohon dong, Kak. Aduh.
selama di asrama. Oh, sama di asrama. Oke. Lalu kesannya mungkin kayak di asrama kayak gimana? Kita tanya dulu nih. Siapa dulu? Boleh Ruhul dulu kali ya, yang diem aja. Kalau bingung soalnya. Nggak untuk mesti kan. Salam ya. Untuk kesannya ya, untuk di asrama ini ya menurut saya ya, banyak kesannya. Kalau kesannya kayak Yang senangnya dulu lah. Iya. Senangnya dulu yang senang. kalau senengnya pasti banyak sih. Terutama dari teman-temannya yang solid. Terus apa? Canda guraunya biasanya gitu kan rame. Terus ketika kalau setiap masih di asrama kan di kampus juga kalau lagi ada tugas bareng sharing-sharing gitu paling. Tapi Asik sih. momen di asrama yang memang bareng-bareng di teman-temannya nih. Kamar berapa nih ngomong-ngomong? Oh, untuk di asramanya dulunya di kamar satu-satu nih. Satu-satu sampai akhir kamar berapa? Tetap satu-satu. Masih bertahan ya. Iya, Orang-orangnya masih lengkap. alhamdulillah berkurang. Ada up-down ya, ada up-down. Kadang awal-awal kita bareng-bareng kayak gitu, terus udah pasti akhir berkurang nih. Iya. Dari awal berapa nih? Dari awal kamarnya? Dari 11. Oh, masya Allah banyak banget ya. Iya. Terus untuk cowok 2 ada pengurangan atau cowok 3? Di cawu 2 sih, di cawu 2-nya kan di cawu 1 keluar 2, terus nambah lagi satu ya. Jadi berapa ya? 9. 9 lah, masya Allah ya. Lumayan pengurangannya nggak cukup Iya. signifikan ya. Iya. Pengurangannya. Masih rame. Dan kesan selama di kamar nih, di kamar ada hal yang memang sama teman-teman tuh kayak sampai sekarang masih belum dilupain gitu. Yang kesan yang indahnya dulu aja gitu. Makan warung sih. Makan warung. Pasti ya cowok-cowok identiknya makan-makan gitu. Terus liwetan terus ya. Terus juga Kak, di Putri tuh ada kamar-kamar satu-satu tuh paling bersih, paling rajin, terdengar tuh Kak Adi. Yang masya Allah. Masya Allah. Orang-orangnya disiplin banget ya. Disiplin Bener. banget. Tiap Senin Kamis puasa. Masya Oh, Ya. Masya Allah sangat banget. suami obel loh. Perfect. Puasanya karena apa nih? Kekurangan atau karena kos? Mirip ongkos Oh, ya iya. kan. Air bulan gitu kan. Karena akhir bulan kayak gitu. Terus momen sedihnya nih, momen sedih atau momen yang memang nggak terkesan lah bagi Ruhul gitu selama Apa ini. ya? Yang nggak terkesan ya kemungkinan nggak ada sih. Nggak ada ya? Terkesan semua sih. Insya Allah terkesan semua. Soalnya baik-baik semua di kalangannya, vibe positif semua nih Kak. Kalau di sini tuh. Terus dari segi apa Kak? Tetangga kamar nih, tetangga kamar kayak gimana? Kan dia jauh 1-1, 1-2 gitu. Iya. Untuk tetangga kamar sendiri sih baik-baik. Baik-baik. Apalagi kalau ada yang kekurangan saling berbagi gitu Kak paling. Oh, masya Allah ya. Lingkungannya vibes-nya positif semuanya. Ya. Marah. Gak ada kesan buruknya. Gak ada kesan buruknya. Allah maunya. Bener-bener. Paling momen-momen itu ya yang kayak momen yang paling diingat gitu sampai sekarang apa? Selain makan-makan lah, selain makan-makan. Momen yang paling diingat sampai sekarang gitu. Apa ya? Itu sih paling ya kayak kebersamaannya lah. Kebersamaan gitu. Kebersamaan sih. Obak-obakan nih dalam hal kayak nugas-nugas kayak gitu. Biasanya kan ada yang orang-orang teman-temannya yang nggak mungkin semuanya bisa gitu. Entah di mata kuliah di kampusnya gitu atau di asramanya sendiri gitu. Kompak sih. Seiring berjalannya waktu dulu tuh alhamdulillah kompak solid. Kalau makan ya bareng, kalau nugas ya saling sharing, kalau nggak ada yang tahu tanya-tanya gitu. Berarti aktif semuanya ya, aktif bertanya kayak gitu. Nggak diam-diam. Biasanya kan ada yang diam kayak gitu, mau nanya juga bingung kayak gitu. Penyendiri lah dia. Iya, Nggak ada yang kayak gitu ya. nggak ada sih. Dari sisi Putra nih, dari sisi Putra yang masya Allah nggak ada hal yang nggak berkesan gitu. Pokoknya identiknya dengan makan-makan. Mungkin lanjut dari sisi Putrinya kayak gimana? Aku sendiri gimana nih? Oke. Yang berkesan tuh kan aku tahu nih pasti selama di asrama itu semuanya berkesan ya kan. Yes, Yang betul. paling berkesan menurut aku tuh apa sih? Asrama Putri 27 yang paling berkesan tuh banyak banget kan ya pastinya. Dan tapi awal-awal tuh ya aku tuh bener-bener sempet kaget banget. Karena tuh tiba-tiba di awal-awal tuh Kareta milih aku jadi bendahara. Itu tuh beneran shock banget kayak, hah?
Iya, saya nggak ngapa-ngapain tuh terus jadi bendahara. Itu menjadi kayak pengalaman baru banget karena di situ aku baru banget pertama kali jadi bendahara. Plus di situ jadi kayak pengen mundur tapi kayaknya patut dicoba. Cuman kayaknya berat juga deh, tapi ya udahlah, semoga aman. Nah, terus juga setelah dijalanin jadi bendahara itu benar-benar ternyata seru-seru aja gitu kan. Terus ternyata fun fact-nya Pareta itu milih saya karena saya berisik. Nagih-nagih. Nah, dan itu sangat relate karena pas jam nagih itu benar-benar ya udah saya ketokin di koridor. Ayo siapa yang mau bayar kas? Nah, itu orang-orang bukannya buka pintu, malah nutup pintu, guys. Karena pada Berarti saya nggak salah milih ya. betul ya. Sukses banget gitu ya, jago banget buat Jadi kayak rentenir ya saya lebih tepatnya. Terus juga kebersamaan itu tadi makan bareng-barengnya, terus karena positive vibes-nya juga ya di asrama. Nggak cuma di asrama aja, di kampus juga kan parah ya, positive vibes banget sih. Nah itu tuh ngebantu banget karena kita di asrama, kalau ada kesusahan tugas tuh kita bisa diskusi, ngerjain bareng. Walaupun ya guys, karena tuh kita bandel. Karena kita tuh di atasnya kamarnya. Karena kita bandel guys, ini ada fun fact sedikit ya. Itu tuh kita kalau kan sebenarnya tuh ada jam tidur ya guys ya. Yaitu jam 11 ya kayak. Iya. Jam 11. Tapi kalau tuh temen numpuk banyak, kadang kita ngumpet-ngumpet di koridor bawah. Sampai jam lebih dari jam 11. Maka kan. Sembunyi-sembunyi udah kayak ada Karena ketahuan gitu. Iya, kalau tugasnya kan banyak banget kan. Jadi kita kayak bisa. Itu dalam kamar. Ya kita kerjain dulu tugas dalam kamar sampai jam 12 kan. Pantesan kita ada berisik-berisik gitu ya, karena kan kita setanggaan kamar nih. Itu Iya, ada. Ya itu maaf ya Kak, ya gitulah pokoknya. Jadi itu tuh sering banget kayak karena tugasnya banyak kan lumayan. Karena di sini kan gak mungkin ya kalau nggak ada tugas ya kawan-kawan. iya benar banget. Kan? Tiap Kalau hari. kalau nggak ada tugas tuh kayaknya ada yang kurang gitu ya di sini. Nah, Bukan diisi. nah tugas itu. sih. Nah, karena kita lagi banyak-banyaknya tugas, sering banget tuh kadang anak administrasi yang kayak gitu, kadang anak bisnis juga kayak gitu. Jadi kayak, nah itu lumayan kebandelan yang menempel sih, kayak gitu. Terus apa lagi nih Kak? Apa lagi ya? Terus di kamar sendiri tuh gimana sih? Teman-teman kamar kamu gimana nih? Selama kamu di asrama nih? Karena kita lebih sedikit ya di kamar. Kalau Putra kan dia ada 12. 12 sih. Ya, kebetulan lah, lebih banyak kan 10 lebih. Iya. Nah kalau di Putri kan cuman ada berempat atau berlima orang. Iya. Nah di kamar aku tuh ada 4 orang, aku di kamar 210 samping kareta. Nah itu karena lebih sedikit, jadi kita tuh kayak lebih bonding gitu loh Kak. Jadi kayak lebih ya jadi lebih dekat gitu kayak kalau udah kayak kerasa nih, kayaknya lagi capek deh dia nih. Jadi hibur kayak ya udah bisa bercanda. Karena kita tahu nih dari ekspresinya gitu kan. Jadi kita benar-benar saling banget karena kan di asrama sendiri tuh kan bener-bener cuman kita doang kan, nggak ada orang tua gitu-gitu. Jadi kita saling support banget sih. Untungnya aku punya teman kamar yang bener-bener sangat mengerti banget aku, dan yang kita juga sama saling gitu. Saling membantu lah ya. Banget. Walaupun aku anak bisnis sendiri ya di kamar, tapi mereka kayak kalau aku jualan, jadi mereka ini sini aku beli ya. Membaur dari semuanya. Ya betul. Mungkin dikala capek nih, banyak tugas kan tadi, tugas nih, numpuk terus naruh ada tugas gitu. Hal yang paling kayak, rasa capek nih hari ini, terus ngilangin capek itu gimana nih caranya? Kalau aku sendiri karena aku ekstrovert ya. Jadi kalau misalnya capek itu aku bakalan malah nyari orang buat bercanda bareng, ngobrol. Kayak ya biar ngeluasin juga energi positif yang biar aku juga nggak capek gitu. Jadi aku nyari teman-teman buat ngobrol, buat cerita. Kalau emang akunya lagi, kadang kan ada juga ya kalau lagi pengen sendiri ya. Jadi kadang aku jajan sendiri ke bawah kayak gitu-gitu. Jadi kayak yaudah kayak gitu-gitu aja sih paling tuh. Biar suasananya tuh ini gitu ya. Iya karena kan mood kita sendiri yang ngatur kan. Jadi kayak yaudah kayaknya lagi butuh ketemu teman-teman deh bercanda-bercanda, yaudah ini nyamperin yang lain sambil ngebahas tugas mungkin, jadi sambil bercanda-bercanda gitu-gitu. Kalau kayaknya lagi pengen sendiri deh, jadi yaudah deh sendiri cari jajan sendiri gitu kadang Kak. Jadi membaur aja gitu. Walaupun admin kan di sini ada dua ini jurusan juga kan, admin dan bisnis gitu. Ya admin dan bisnis itu membaur aja gitu. Saling bantu aja karena kan di matkul bisnis juga ada matkul yang di administrasi, dari bisnis juga ada matkul di bisnis. Jadi kita kadang
sharing aja gitu kan. Kayak bahasa Inggris kan lebih jauh di admin ya. Di bisnis kan sedikit banget kan. Iya. Nah itu kita kadang karena kita sedikit dan dosennya tuh jarang masuk, misalnya kayak cuma seminggu sekali, jadi kayak bingung gitu kan. Jadi kita nanya ke anak admin gitu, kita ngetokin kamar admin kayak bantuin dong gitu. Jadi simbiosis mutualisme lah. Saling menguntungkan. Iya, Gak ada sama anak admin kan sangat membutuhkan anak bisnis. Iya. Kalau lapar, gimana? Sama akuntansinya juga Oh, ya. nah, betul. Nah, aku dulu juga kan aku anak admin juga nih. Jadi sering nanya juga nih ke anak. Iya, betul. Kadang ini kan karena anak administrasi itu kan dia akuntansinya tuh di CAU 2 ya. CAU 1 kita duluan anak bisnis. Nah itu tuh pas CAU 2 mereka bingung. Mereka ngumpul semua. Ya aku lewat. Please bantuin ini gimana, akuntansi nggak ngerti. Coba gimana. Dan orang mau lewat ngambil air dong, jadi duduk lama. Jadi ngajarin, belajar bareng, jadi sharing. Oh dari dosen yang ini tuh kayak gini penjelasannya, dosen yang ini tuh kayak gini. Oh berarti simpelnya kayak gini. Jadi kita kayak nyari solusi yang paling tepat, yang paling simpel gitu. Biasanya kayak gitu. Seru banget ya. Ganak dong. Ini bermanfaat banget. Kesannya enak banget kayak gitu ya. Parah. Apalagi kan di asrama putri nih. Asrama putri kan beda sama putra. Putra tuh lebih ke ruangannya juga nggak lorong-lorong gitu. Kalau putri kan lebih di lorong kayak gitu ya. Lebih di lorong. Lebih enak lah gitu ngumpulnya. Iya benar. Jadi kita kayak sering banget tuh kayak kalau udah crowded banget ya sama tugas, tuh kita di lorong tuh ada beberapa kubu. Kubu ini, yang ini bahas ini, yang ini bahas ini, yang ini bahas ini, yang ini rame. Nah, tapi karena di atas kita ada CCTV, ada kareta, jadi kita lebih ke bawah. Ada CCTV juga nih. Iya, ada CCTV kan di atas tuh kan, jadi kita nggak bebas Berekspresi lah, ketika pusingnya gitu. Nah, iya, jadi kayak di bawah aja yuk, di bawah. Karena kalau di atas tuh jam 11 kurang tuh udah tidur ya. Aku pada malesnya gitu kan. Iya, makanya kayak kita menghindar aja di bawah. Ketika di kamar nih pernah digedor kayak ini berisik gitu pernah kan? Wah sering banget itu hal yang paling sering saya lakuin. Soalnya suara Alfa tuh udah khas banget ya. Menggelegar gitu. Jadi kadang tuh kan kita juga pengen istirahat ya. Tapi Alfanya masih berisik nih. Coba gimana ceritain? Gimana ya, kan volume suara nggak ada pengaturannya ya guys ya. Jadi ya udah gitu. Udah kadang tuh karena kita lagi capek, jadi kan bercanda aja gitu kan di kamar. Jadi tuh ya udah kelepasan gitu kadang. Jadi ya Nggak apa-apa. udah kelewat banget, minta maafnya. Aduh. Tapi ya gitu, karena akunya mungkin biasa aja kan kayak rame juga, jadi teman kamar aku juga jadi kayak Ngikut ya? ikut. Padahal nih ada yang 2 orang itu lumayan introvert sebenarnya, cuman karena akunya mungkin rame, jadi kayak mereka juga ya udah ikut gitu. Iya. Dan teman-teman yang lain juga tuh banyak yang ikut ke kamar, dan jadi makin rame. Makin berisik, benar. Kalau di Putra sendiri kan emang bangunannya sendiri nggak lorong-lorong gitu ya. Jadi di belakang tuh tol kayak gitu. Jadi nggak terlalu berisik ya. Benar. Nggak terlalu berisik karena berisik juga ada mobil gitu. Jadi susah sih untuk intinya. Iya benar. Paling kalau di bawah itu ya seringnya yang di bawah tuh, yang kamar bawah biasanya kan. Oh iya, di atasnya. Tuh. Nah Ya, itu itu biasanya. Resikonya itu. Resikonya itu karena bikin berisik itu biasanya. jalan-jalannya ya. Iya. Jalan-jalan yang berisik banget gitu. Lagi asik ngobrol atau main gitu kan. Di atasnya geduk-geduk jadi gak enak kan. Paling dijapri di grup. Jangan berisik berisik. Identik gitu setiap ini. Biasanya sendal sih, sendal foto-foto ini pinjam sendal udah nggak ngerapat gitu. Biasanya kayak gitu. Biasanya Kalau ada gitu. Intinya Sendal hilang. foto sendal ya. Iya nggak apa sendal. Top sendal. Sendalnya dari merek A sampai B, sampai Z terus kan. Iya. Baik. Nah dari kesan ininya, Iya. lanjut. Kalau misalkan tadi kan udah nanya Purul nih, ada yang nggak berkesan apa enggak? Kalau dari Alfa sendiri, ada nggak sih yang selama di asrama tuh nggak berkesan gitu? Kalau nggak berkesan, nggak ada. Semuanya sangat berkesan, tapi paling agak dikeselin aja. Nyangkut tiketnya, capek
ya. Itu kan tujuannya biar kita Nah, selamat. iya, Iya, benar kan? betul. Nah, terus kan aku tuh sektor 7 ya. Itu gede banget sih, ya Allah capek. Nggak gantian itu, nggak gantian. Enggak, kita tuh satu sektor gitu Kak, kalau di Putri. Jadi berapa ada kelompok tuh sektor-sektor gitu kan Iya, Kak. itu untuk tiket taman ya. Nah, iya sektor ya taman. Nah, itu jadi kayak ini tuh taman apa kebun sih gitu kayak gitu. Gede banget, pernah bala banget, kagak pernah rapi. Gitu kadang karena kan beda-beda orang kan. Jadi kayak jadulnya piket tapi ada yang cuman gini-gini doang. Ya udah. Ya gitu deh kadang ya orang beda-beda ya, kepala beda-beda jadi kayak kadang ada selisih paham ya sering kayak gitu sih paling. Wajar lah ya. Gitu Tapi ya. akhirnya diselesain gitu bareng-bareng. Ya harus dong. Nggak sampai Iya. kesampuin gitu. Aman. Gak pernah kayak gitu, gak pernah. Nggak pernah. Ada. Paling ya agak sedikit mengarah. Iya, dan cewek lah ya, karena diem-dieman dulu bentar. Iya. Mama kan butuh juga. Iya, Biasanya benar. gitu. Malu-malu awal pendekatan lagi. Sayanya butuh gara-gara butuh. Apalagi kan kalau piket tuh kan beda-beda ya, kadang jadwal piket tuh kan orangnya beda-beda gitu kan. Nah itu bisa jadi awalnya marahnya jadi ya mau gak mau. Karena kan piket gitu. Oke, terus kalau misalkan dari kegiatan-kegiatan kayak gitu, terus selama yang ada di asrama, ya, menurut kamu pelajaran yang bisa kamu dapetin tuh apa gitu? Kayak misalnya nih dari manfaat gitu ya, selama kamu di asrama, manfaatnya Yang belum dirasain selama ini mungkin kayak sebelum di asrama tuh kita belum tahu nih. Dan setelah di asrama kita udah tahu nih banyak manfaat gitu yang belum dirasain gitu selama ini. Dari Ruhul dulu mungkin. Iya mungkin. Oh dari Altan dulu, kan tadi dari Ruhul. Gantian. Manfaatnya banyak banget ya kan di asrama tuh juga ada beberapa peraturan juga kan itu ada dapat poin juga, kita dikasih poin beberapa, ada itu tuh, dan poin-poin itu semua ada tuh pasti kan ada alasannya, dan itu baru tersadar tuh di CAU 2. Jadi kayak pulangnya nggak boleh terlalu malam, terus kayak harus apa lagi ya, sholat jamaah gitu kan, nggak boleh tetap segala macam. Itu banyak banget manfaatnya, dan tambah lagi kayak sholat jamaah dari subuh gitu kan, sholat jamaah di subuh itu kayak ya bagus banget gitu kan. Jadi yang tadinya nggak teratur sholatnya masih bolong-bolong, jadi makin teratur karena ada peraturannya gitu kan. Walaupun awalnya lillahi peraturan gitu kan ya, mau lillahi ta'ala, tapi kan lama-lama jadi lillahi ta'ala juga gitu kan ya. Iya, kamu terbiasa juga. Terus juga pulang malam, nggak boleh pulang malam tuh kan kayak ya cewek kan nggak pantas dong pulang malam-malam gitu kan. Nah itu kayak ya emang peraturan yang emang nggak cuma BIST atau asrama aja yang punya, tapi itu emang ada peraturan dari Allah juga gitu kan. Udah kewajiban itu. Yes, betul. Terus kayak banget kayak kan piket juga kan, kalau nggak piket dapat ini dapat itu. Nah kan kita di situ udah murah banget, gratis gitu kan. Kita nggak mau ngejaga kebersihan. Itu jadi kayak termasuk poin-poinnya di situ tuh benar-benar manfaat banget buat diri sendiri gitu, nggak cuman ngasal kasih poin aja gitu. tuh, terus berarti ini ya kayak kamu tuh jadi tahu gitu rasa tanggung jawab, ada tanggung jawabnya, terus juga Disiplin ya Pak. disiplin sih, lebih ke disiplin. Jadi kita bisa tepat waktu juga buat ibadah gitu ya. Jadi emang bagus banget ya berarti poin-poin yang ada di asrama. Poin-poin asrama tuh benar-benar bukan yang ngasal udah kasih poin buat ini buat enggak ada, tapi semua sesuai survei gitu. Kayak emang kayak sholat harus jamaah, baca Al-Quran, terus tambah lagi kemarin itu udah kolakol Benar. gitu-gitu kan. Terus kayak pulang nggak boleh telat, harus piket, kalau nggak piket dikasih hukuman juga. Kayak ini tuh bukannya apa sih, bukan ngebebanin ya, tapi emang ini tanggung jawab diri sendiri. Kita tuh tinggal bareng-bareng, berarti kita juga harus tanggung jawab sama ini gitu kan. Apalagi kita udah dikasih fasilitas yang baik gitu-gitu kan. Masa ya kita nggak mau ngejaga kayak gitu. Terus juga kalau sholat kan itu tanggung jawab diri sendiri sebenarnya kan. Cuman ditambahin aja di peraturan biar lebih tertib. Dari kita untuk kita juga. Iya betul banget. Iya benar-benar. Yang tadinya sholat subuh. Iya kesiang. Subrang ya, subuh kaberangan. Pakai kunut ya. Iya. Iya benar. Iya benar-benar. Iya, jadi kayak itu benar-benar jadi ngelatih bangun subuh juga gitu kan. Iya, apalagi kan kayak sebenarnya ngantuk gitu kan abis subuh, pengen tidur lagi tapi harus baca Quran dulu. Habis gadang lah. Dulu. Udah ngantuk-ngantuk ya. Sambil kayak Fabia Kita sering ngeliat kamu sih suka gini-gini gitu. ngantuk gak berat banget, gak berat.
setan subuh tuh paling kuat gitu kan. Jadi kayak banget sih. iya kan? Itu banget gitu. Tapi kayak dengan adanya itu, tapi jadi kayak kebiasaan di rumah juga jadi ke bawah sebenarnya. Jadi kayak subuh jadi padahal nggak ada alarm gitu kan, tapi kebangun ya gitu-gitu loh. Jadi kayak Karena udah terbiasa. iya, kita sekarang ini bermanfaat banget sih banyak banget. Dari segi ini kan tiap bulannya ada kajian dan senam itu Iya. gimana nih manfaat atau ininya Program-programnya. program-programnya nih? Program yang pernah kamu lakuin yang pernah di asrama gitu. Kayak Ramadan juga apalagi Iya. kan. Betul. Buat program kayak kajian, senam itu benar-benar yang tadinya kita tiduran doang di kamar gitu kan. Libur tuh weekend benar-benar dihabisin cuma scroll, kalau nggak nugas lagi gitu kan. Gak jauh ya. Kita dikasih luang waktu buat nyiram rohani kita dengan kajian sama jasmani kita dengan senam Senam. gitu kan. Itu benar-benar manfaat banget karena kalau kita nggak sering gerak kan nggak bagus juga ya buat badan kita. Jadi kayak dikasih senam dengan ya Duta gitu gitu kan. Kita gitu kan dengan senam beberapa dan itu bisa jadi apa namanya ya, jadi bonding kayak yang lain juga kan kita ngumpul semua kan, nggak cuma di kamar atau di asrama doang, jadi kita lebih ngobrol sama yang lain, jadi ada keseruan yang lain juga gitu kan. Dan selalu biasanya kalau Putri itu kalau habis olahraga, habis senam tuh kita kadang ada lapangan Bogor Utara, kadang ada itu situ dia bisa dari sarapan atau olahraga lagi gitu kan. Habis itu kadang bareng-bareng ada sarapan gitu-gitu. Dan kalau pengajian sendiri seru banget sih. Jadi kayak walaupun kadang ya setan ya kalau pengajian ya ngantuk banget. Berat Tapi yes betul. Tapi itu sebenarnya bagus gitu kan karena materi-materinya tuh selalu diangkat yang Relate lah ya. relate sama kita betul gitu. Jadi tetap ada program yang menyiram rohani dan jasmani kita. Keren banget. Mantap asrama. Ini dari sisi senangnya ya, senangnya ini. Yes, betul. Nah sekarang kita bahas sisi mungkin ada ngeluhnya lah, setiap orang wajar ya, ada ngeluhnya pasti. Iya benar. Dari sisi ngeluhnya di asrama mungkin nggak tiketnya kebanyakan tadi udah kan? Benar Kayak tadi tuh. ada hal lain kayak yang memang dirasain Alsa sendiri gitu yang banget kayak pengennya Broto wali ya sih, Broto wali. Iya benar sih. Enggak sih, tapi kan mau ngeluput Broto Wali nggak ada masalah sendiri, melanggar gitu kan. Enggak sih, Iya kan, cuman semenjak makan Broto Wali di BIC ini ya, jadi kayak nggak mempan sama yang pahit-pahit loh. Jadi nggak ada ya tadi. udah paling itu Broto Wali semeter udah. Makin gede, makin kesini makin gede ya. Makin evaluasi makin lama-lama kok sekelingking ya Makin tumbuh. Aduh itu tapi kayak jadi jadi memori juga karena tiap 2 minggu sekali tuh kalau udah yang bawa jus, bawa minuman, bawa makanan tuh pasti kena ya. Itu jadi kayak lelucon. Iya setiap 2 minggu sekali tuh kayak nih udah siap nih, udah bawa air minum segalon, terus udah bawa minuman manis tuh kayak kena ya. Kenapa? Nggak jamaah. Iya. Hal itu. Sering banget. Jadi kayak aduh ada yang owe lah gara-gara terlalu pahit gitu kan. Itu sering banget. Jadi kayak tapi seru banget sih. Terus juga kalau keluhan ya tadi itu piket karena kadang kita capek ya karena ya semuanya capek sih. Cuman kayak tanggung jawab sendiri juga, cuman kayak kadang partner piketnya gitu kan kadang suka gak enak gitu-gitu loh. Dan aku tuh kan sekamar sama PJ kebersihan ya. Iya. Dan selalu ada aja orang yang malas piket dengan alasan sakit. Itu kayak tadi marah-marah, bener banget tadi baik-baik aja di kampus ya. Kenapa sih? Langsung tiba-tiba sakit. Sakit Mas, tadi di kampus biasa aja lah. Ya udah yuk piket barang waktu piket ya. Diajak langsung. Iya kayak kasihan banget karena PJ kebersihannya jadi kayak keteteran juga karena tetap harus dipiketin dong walaupun nggak ada yang piketnya gitu kan. Nah ya orang kan beda-beda ya kepribadiannya, jadi kayak udah yuk aku temenin ya, aku bantuin. Ya ayo gitu. Ya udah sabar. Kayak itu sering banget sih karena aku kan termasuk yang dijadiin tempat curhat teman-teman kan, jadi kayak yang baik lah. boleh. Baik. Pendengar yang baik ini. Ibu banget. Sosok keibuan. Sering banget kayak gitu-gitu kayak piket kayak apa? Nggak ada yang bandelnya nih yang ngomong nih. Kenapa? Ya terlalu dah kayak di kamar. Tadi samping saya sih tadi ngedumongin. Ini
bingung nih ada di dua-duanya, di yang negatifnya sama yang ngeluhnya juga kayak ya udah yuk piketin aja, ya biarin orang lo biarin aja apa gitu. Dan itu sering banget terjadi, terus jadi kayak kasihan di pajak kebersihannya sih Iya. ya sebenarnya. Ngomel-ngomel terus ya. Iya benar-benar. Yang tadinya udah kayak baik-baik aja nih di kampus, pas jadwal piket ternyata sakit, dan nanti setelah piket sembuh lagi. Kalau gitu tuh kayak dia kan piket itu kan kayak biasanya tuh sebelum sudah maghrib gitu kan, biasanya habis sisa kadangnya. Terus tuh awalnya tuh di kampus biasa aja kayak masih kayak dia mikirnya tuh kayaknya gak ada yang sakit deh. Jadi tuh hari ini kayaknya gak ada yang sakit, kata wajah kebersihan kayak gitu. Tiba-tiba pas dia selama baru duduk kayak ting sakit semua. Ih, harus buang sampah, harus piket koridor kan gitu banget gitu kayak udah ya dibantuin ya bantuin. Kadang makanya senangnya di kamar aku tuh karena kita saling bantu gitu loh, walaupun kita bukan PJ kebersihan gitu kan, tapi kita kayak yaudah ya nggak apa-apa bantuin gitu. Gak pernah alasan sakit semuanya nih teman-teman. Ya gimana ya, sudah pengen kamar ya kasihan juga gitu maksudnya. Paling kalau pakai bardah, tapi nggak pernah juga sih sebenarnya gitu. Jadi kayak ya udah gitu. Apalagi kalau misalnya kayak kita kan jauh-jauh nih kan, kamar aku tuh ada dari Sumedang, dari Bandung, dari Jakarta, Variasi dari ya. Bogor. Nah itu kalau udah perpulangan terus kayak mereka pulang semua, jangan lupa oleh-oleh gitu tuh. Dan itu selalu jadi malam terkaya karena makanannya banyak. Iya, macam-macam dari Seminggu berbagai kemudian lapar, gak ada apa-apa, kayak gitu sering banget. Yang kasihan tuh yang gak pernah pulang ya. Iya, Jadi ini penghuni terakhir ini. jadi sendirian di kamar. Tapi seru banget sih di asrama, jadi kayak walaupun banyak yang ngeluh dan bervariasi manusia ya, tapi kita jadi tahu cara menghadapi banyak karakter orang. Karena kan benar-benar kita hidup bareng. Kalau kita nggak bisa ngebawa karakter orang-orang tuh kita nggak bakalan punya temen. Iya sih. Susah sendiri juga gitu kan. Sih. Nah itu jadi kayak aku sendiri kayak yang lumayan rame ya di asrama, jadi kayak ya di antara apalagi nih kalau kerja nih orang yang kayak gini harus kayak gini, jadi kayak biar lebih ya semuanya baik-baik aja gitu, biar nggak ada yang aneh-aneh yang berantem kayak gitu. Terus kalau dari sisi Ruhul gimana nih asrama? Makanya yang dirasain gitu ya, rasain ya manfaatnya banyak, dari kayak kedisiplinan, jadi rajin juga, apalagi fun fact-nya kalau di asrama cowok itu banyak yang masbuk gitu ya kalau jamaah sholat ya. Imam itu. Setiap subuh, kalau enggak maghrib tuh biasanya, subuh sama maghrib biasanya tuh paling banyak masbuknya. Nah apalagi kalau subuh yang kamar saya tuh susah dibanguninnya juga, ya itu tuh Inisial Aduh, Aduh, aku rasain. Langsung ini langsung biasanya dipotong. tuh asli susah banget kalau udah bangun, ya udah katanya udah dibangunin, ya nanti gitu. Pas udah komat, waduh tuh. Nanti 5 menit. iya, larian terus akhirnya masbuk. Iya. Kebanyakan sih itu. Biasanya hal yang kayak selalu di angkatan 27 tuh sholatnya sih. Nah, Sholatnya disiplinannya itu sih. Gimana? tapi untuk saya sendiri alhamdulillah. Dan ngerasa manfaatnya yang dirasain Ruhul nih, yang belum pernah ngerasain gitu dari awal, mungkin sekolah dulu SMA atau pernah mondok juga atau Pernah di asrama sebelumnya, udah pernah di asrama kayak gitu. jadinya nggak kaget ya. sih, Tapi perbedaannya apa nih selama kalau di pondok kan terlalu kayak kita difokuskan untuk kayak hal sesuatu yang memang ngaji terus-terusan kayak gitu kan, itu karena di pondok kan. Kalau di sini kan semi pesantren kayak gitu kan. Jadi Nah, kalau di sini Ini yang saya rasain ya paling ya bedanya ya kayak punishment. Terus ada piketnya juga. Terus ada poin-poinnya gitu. Nah itu paling yang membuat saya jadi beda lah, agak beda dikit ya. Yang awalnya nggak nurut atau gimana, masih biasa nakal. jadi ini nurut kalau setiap malam Kamis kan evaluasi setiap malam Kamis tuh biasanya ngingetin ke teman-teman kamar, jangan lupa kalau mau ngapus tuh bersihin, dirapiin gitu kan. Pasti besoknya kan malam Kamis tuh, jangan lupa nanti malam evaluasi gitu kan.
pasti Broto Wali tuh. Jadi identik ya. Ngomong-ngomong Broto Wali nih, selama makan Broto Wali entah Alsa atau Ruhul yang ngerasain manfaatnya gak? Ada manfaatnya gak makan Broto Wali? Biasanya kan kayak Iya. rasa nafsu makannya bertambah. Itu lagi. Iya sih. Iya lagi. Tapi kayak jarang masak betul kali. Disiplin ya, cukup. Alhamdulillah ya, Say. Insya Allah. Nggak tahu disiplin atau nggak ketahuan aja sebenarnya. Empat ya. Kita dua itu ya, nggak tahu emang disiplin, nggak tahu emang nggak ketahuan aja sama kereta. Itu cuman teman-teman aku yang lain tuh yang kayak gampang detox di badannya gampang tuh gampang banget baru sekali makan telur tuh kayak kok makan mulu ya, kok lapar mulu ya. Ini kemarin gara-gara Broto Wali deh. Langsung efeknya Iya, langsung kayak makan mulu. Biasanya tuh kayak susah nih kalau makannya dikit, berarti kayak baru Broto Wali 1, tapi yang gede sih ya, emang akhir-akhir tuh ya, yang gede banget itu ya. Panjang gede Iya gitu. itu, aduh, yang seratnya banyak banget itu ya Udah Allah. keluar mana ininya Broto Walinya tuh. Aduh, kan itu udah, pokoknya itu kayak langsung nih, ini kok lapar mulu ya, Sa? Kenapa ya? Kenapa? Gak tahu lapar mulu. Kemarin Broto Wali ya? Iya. Wah, udah itu, bentar lagi gemuk kan. Efeknya ya. Iya, emangnya Broto betul. Wali itu Jadi, penambah nafsu makan ya. Iya, Iya. lebih bahagia juga. Balik lagi nih ke Ruhul nih. Ke Ruhul manfaatnya tadi udah kan yang kayak ininya. Terus kayak sama teman kamarnya mungkin kayak yang tadi nih, ini duta senam juga kan, duta senam. Iya, betul. Dari senam dan kajiannya pandangan Ruhul kayak gimana nih di asrama programnya gitu. Untuk programnya sih Ya menyenangkan lah. Untuk kajiannya ya benar yang kata Alsa tadi, relate banget sama apa yang kehidupan di asrama teman-teman yang dirasain gitu kan, relate banget. Untuk senamnya sih sebagai kayak Kita banget. awalnya sih nggak terlalu pede ya, karena dipilihnya langsung dipilih gitu aja. Karena sebelumnya belum pernah jadi instruktur itu Gitu ya. sebelumnya. Impression ya. Iya benar banget. Impression gitu. Passion banget. Tapi ya sebelumnya ada pengalaman sih, itu joget kewer-kewer itu. Jadi ada basic lah. Iya benar. Tapi jagonya ya di itu aja. Paling ini Iya. duta. Terus kita udah duanya untuk manfaatnya gitu. Dari manfaatnya dari keduanya udah manfaatnya banyak ya. Iya. Mungkin dari Ruhulnya sendiri program kayak poin kayak gitu, terus merasa gak sih poin-poin kayak gitu untuk Ruhulnya sendiri gitu, diadakannya poin membantu banget gak gitu untuk kedisiplinan Ruhul gitu. Membantu banget sih. terutama kalau lagi keluar tuh, lagi jalan semisal pas weekend sampai sore tuh, nah keinget paling kan mentok kalau nggak jam 5, keingetnya ya sampai mentok malam jam 9. Nah itu tuh paling ini harus estimasi nih, harus estimasi. Apa ya? Langsung keluar Dar. Editor. Ya paling gitu sih. Jadi keinget di estimasi. Harus balik asrama lebih awal gitu, lebih cepat. disiplinnya kayak gitu ya. Iya, karena maghribnya tuh kan di absen tuh Iya. pasti, jadinya keinget. Nah, maghrib absen nih biasanya di grup. Kalau perpulangan juga nih, kalau perpulangan besok di absen nggak maghrib gitu kan, paling mentok jam 5 gitu kan. Langsung kabar-kabar batas jam 9 nih, wah oke gitu kan, biasanya gitu. Daripada seneng nyantai. Apalagi ketika subuh, ketika satu gak bangun, semuanya kan dapat itu. Nah itu Nah, itu. imbasnya ke saya sih kan. Imbasnya ke saya. Gak dapat Broto Wali, gak dapat yang pengen nih selama di asrama tuh gak dapat sama sekali Broto Wali. Ternyata ada satu kamar yang dapat. Susah sih. Susah. Karena kan kita nggak sendirian Iya. kan. Ada di kamar juga kadang teman kamar yang lupa apa gitu kan ya kan. Matiin kipas lah. Ya, itu. Nyabut. Nah itu Dapat semuanya gitu. Tidak. Padahal nggak pengen Broto Wali dia asrama biar full 100 gitu poinnya. Ya gimana ya? Ada aja gitu. ada aja. Itu aja. Lakukan temen tuh. Itu bagus gak menurut Ruhul dan Alsa program itu ketika satu membuat kesalahan semuanya dapat gitu. Bagus banget tuh. Iya bagus. Soalnya jadi kayak kita saling ngejaga biar nggak hukum gitu kan. Benar, apalagi Kayak
jadinya adil gitu kan. Iya. Kena satu kena semua gitu. Biar saling ngingetin juga. Dalam kebaikan Iya, lah. benar. Soalnya kan kalau misalnya yang cuman yang dihukum yang salahnya doang tuh kayak jadi salah-salahan kan. Iya. Jadi kayak kalau kayak gitu kan jadinya walaupun kesel sih kadang ya, dia lagi gitu kan yang bikin masalah misalnya. Tapi kayak ya berarti kita harus lebih sering ngingetin lagi gitu-gitu loh. Jadi kayak lebih ke apa namanya? Respect kitanya kayak ke orang lain gitu di sekitar kita di tempat kita diem gitu. Jadi kayak biar lebih respect karena kan kayak sering banget nih di Putri itu kan di dapur misalnya gitu kan. Ada apa ketinggalan atau berantakan gitu kan. Terus disuruh nggak boleh memakai gitu kan ya Kak. Jadi kayak tuh kan daripada ngomel atau ditinggalin kita ngerasa itu bukan bekas gua gitu kan. Bisa kayak gitu ya. Jadi kayak ya udahlah daripada kena omel kareta, Cina ya udah rapiin aja Pokoknya udah. bareng-bareng gitu. Kalau aku pribadi karena males ya kalau udah kareta ngomel-ngomel di koridor tuh kayak ngaduk banget. Soalnya tuh bener-bener hening, diam. Itu kayak ya Allah ini siapa sih? Itu kan tuh males banget, kesel banget. Terus yang oknum-oknum itu siapa Ya itu? gitu loh kan. Jadi kayak kesel kan. Jadi kalau misalnya ada hal yang kereta marah nih, dirapiin dah. Ini kareta nih pasti ngomel nih, rapiin. Sekarang rapiin yuk, ntar daripada kareta lihat duluan, rapiin. Jadi kayak kadang ada yang bisa aku ajak atau ada yang ngajak aku kadang tapi ada juga yaudah biar kan bukan pas kita iya udah ya sana jadi kayak ya udah karena orang beda-beda ya jadi kayak ya udahlah gitu karena aku bener tuh males banget kalau udah mulai kata diri di koridor kayak langsung Pidato dulu ya saya. dan itu kayak Ya setiap maghrib berarti. mukanya udah kayak gitu Waduh, kamu banget ya. udah ini udah langsung mode gaharnya saya Luar dia ya. langsung aduh apa lagi nih ada di kamar mandi lah kotor misalnya kayak iya ya udah deh kayak ya gitulah Apalagi di Putri nih buang sampah nih. Ada gak yang paling malas gitu? Soalnya kan jauh buang sampah itu. ya lagi males banget buang sampah udah berat ya kan berat apalagi kalau perpulangan itu kalau perpulangan tuh pasti tempat sampah semua penuh padahal kan mereka bawa makanan bawa apa gitu kan jadi kayak kalau udah perpulangan pakai sampah itu kayak nggak cukup satu trash bag yang dari itu nggak cukup pasti harus dua dan itu kan berat banget ya isinya sampah bau lah kotor apa segala macam ya Allah itu kayak paling males pakai sampah sih karena jauh banget harus kesini kan dari asrama itu lumayan sih kadang karena berat kita bawa dulu gerobak karena berat banget dan itu banyak netes air gitu kan jadi daripada bau ke kitanya jadi ya udah ambil gerobak jadi tapi jadi keseruan juga karena ya jadi momen juga jadi kayak rame-rame gitu kan itu apalagi dulu pas lagi masih taman tuh dibuang sini juga itu kan lebih banyak lagi kan dan itu kalau sektor paling terakhir dia yang buang dan selalu sektor 7 karena paling kecil gitu tapi seru juga sih jadi kayak tapi itu sekarang udah enggak ya buangnya udah ke belakang jadi kayak udah Jadi hal kecil juga kayak seneng banget. iya jadi kayak jadi momen Lagi lakuin bang itu emang Iya, seru jadi Kekeluargaan banget ya, kekeluargaan momen-momennya gitu. Berarti emang poin program-program yang ada di asrama itu emang sangat bermanfaat banget ya. bermanfaat banget sih ya sih. Ibarat kalian Malika atau Kim Adit ya mencatat amal baik dan aduh agak takut ya say mencatat amal baik dan buruk. Nah ini dari keduanya manfaatnya udah kayak gitu. Terus keluhannya mungkin kayak apa tadi? Mungkin ulang lagi Ini untuk efeknya ya itu. Kalau di teman kamar di kamar satu-satu itu ya itu sering malesnya. Kalau disuruh atau apa bersihin males. tidur-tiduran pura-pura ini. Sering pura-pura sakit juga Kak. Sering banget Kak. Asli sering itu banget. hal yang sangat biasa sih lah dia Pura-pura sakit gak sholat subuh nih Bener biasanya. banget tuh biasanya siapa ya? Enggak. Pernah nggak kamu? Enggak dong. Kan kalau saya di kamar tuh jadi bapak kamar satu-satu. Ya. Iya. Jadi ya nggak pernah kalau gitu. Jadinya apa? Kalau di keluhannya yaitu paling males-malesan. Kalau disuruh susah dibangunin. Terus fun fact-nya itu kalau piket Kak, kalau piket jarang ada yang piket.
Mantapnya gitu. Orang males tuh. Pada malas. Sampai ke akbar ya. Paling ya Tiket berapa apa? aja saya dan yang mau aja. Yang lainnya mah pura-pura tidur, pura-pura Nah, sakit itu. gitu. Inisiatif. Di garis bawahi. Tapi kayaknya cowok emang kayak gitu ya. Kalau di BC di kelas pun kayak gitu. Kayak cowoknya pada pergi, pada hilang kayak piket dulu. Ini pada kabur, pada nggak mau piket. Kayak cowok emang kayak gitu ya. Malas ya ada ya. Enggak dong kalau gue. Apalagi di dapur nih, di Dia dapur. berantakan ya saya. Apalagi di dapur nih, di dapur biasanya kan cowok itu kayak Nah, itu berantakan, bener banget. berantakan gitu. Asli parah. Bekas pakai ini siapa di grup foto tuh tentang sendal, tentang wajah Iya, gitu itu. katel gitu kan. Kayak gitu pokoknya tuh di dapur tuh. Putra putri juga sih. Selalu Itu ya. Bener ketinggalan ya Kayak kan. gitu. Sering banget lampu. Ini kok belum dimatiin. Itu Itu apalagi. sering banget. Tiba-tiba koridor lupa dimatiin. Satu lampu. Koridor lupa dimatiin. Koridor kena piket. Karena Terima kasih kak. Di Putra itu kena punishment semuanya. Iya, kalau di dapur, apalagi saya PJ. PJ dapur, PJ kebersihan maksudnya. Itu pasti kena semua. ya. Kena semuanya. Kena semua, Bahkan kena semua. bahkan itu foto walinya juga potongannya sampai 200 sampai 300 potong gitu. motong tuh. Panen ya say. Panen terus makanya Panen sekarang ya say. susah nyari foto walinya. Iya, evaluasi Udah selesai. pasar. Udah Rasanya berangkat. Alhamdulillah udah dewasa. berangkat. Aduh. Terus apa lagi nih, Kak? Terus ini Mungkin dari- ini sih kayak tadi kan mereka udah ngomongin tentang manfaat sama keluhan. Kalau menurut kalian ada nggak sih kayak saran gitu buat asrama gitu mungkin Kak ini tuh kayaknya segini deh gitu. Saran dari aku. Oke. Karena aku sebelumnya ngerasain ini gitu. Coba emang dari kalian ada nggak sih? Coba Mbak. Beneran. Aduh. Apa ya? Ini saya. Pasti ada lah, pasti ada. Untuk saran ke asramanya. Iya. Saran ke asrama lebih ke apa ya? Mungkin kayak diketatin kali atau di lebih nggak terlalu apa ya? Bingung ini nih. Saya sarannya apa ya? terlalu banyak ini ya. Heeh. Mungkin kayak sarannya terlalu ketatin kayak yang sakit itu ya, yang sakit. Nah, Itu terus lebih Iya. dicek kayak gitu. Sebenarnya dicek-cek juga gitu, cek-cek juga. Tapi mereka ketika ngampus gak kuat ngampus kuat, malamnya sakit. iya, nah itu Subuhnya biasanya. sakit. Biasanya kayak gitu kan. Kalau enggak pagi biasanya. Kalau biasanya kalau di asrama marit sobah namanya. Apa itu? Sakit di pagi Oh, hari. iya. Itu biasanya. Sobat banget gitu. Di paling buta itu. Bisa tekanin di situ sih sarannya. Kalau enggak kalau tentang kebersihan juga Kak, biasanya kan paling yang ngecek ya PJ asramanya PJ kebersihan Benar. doang biasanya. Boleh dari kakak-kakaknya dari musrifnya biasanya boleh tuh Dicek-cek lagi Dicek gitu ya. lagi. Dicek lagi. Sering sih berjalan itu per kamar-kamarnya, makanya ketika nggak bersih kamarnya itu ada poinnya kayak gitu. Ada sih sering-sering kayak gitu. Sarannya Tidak, paling dari saya itu. Oh gitu. Dari sisi asalnya sendiri nih, caranya apa Ini nih? gimana nih? Kalau Aduh. Ini. Gimana ya? Aduh. Iya. Sebenarnya itu udah terlalu hampir perfect ya. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Mana nih? Dari ceritanya tuh sangat perfeksionis ya. Perfectnya kayak jadi kayak bingung apa ya yang harus gini. Oh mungkin ini kayak kalau malam Jumat itu kan kita ada baca Al-Kahfi kan. Iya benar. Menurut aku mending dihabisin aja dihabis maghrib. Jadi itu habis isya ya kita kayak biasa. Jadi kan nggak terlalu lama ya. Karena tuh kan lumayan tuh kan buat istirahat sebentar gitu kan. Karena apalagi kalau misalnya evaluasi gitu kan lumayan tuh kan waktu buat keluar dulu gitu-gitu loh. Jadi kayak menurut aku sih kalau baca Al-Kahfi itu bisa setengah-setengah itu kan ya. Habis maghrib setengah, habis isya setengah. Mendingan kalau kataku sih habis maghrib fullin habisin Al-Kahfi, terus habis sisanya baca kayak biasa, full. Soalnya aku suka ngerasa kalian tuh kayak capek gitu takutnya. Iya sih, cuma kayak Apalagi mending ada yang ngantuk-ngantuk juga gitu kan. Jadi Iya sih bener-bener. jadi takutnya di kalian berat Hmm, gitu. Jadi makanya dibuat setengah-setengah. Karena tuh kita kayak kalau misalnya udah aduh padahal nih bisa nih habis nih semua gitu kayak kan itu Tanggung, iya, tanggung, iya, ya. iya, cuma tinggal 2 lembaran Iya, gitu kan tinggal 2 lembaran kan jadi kayak habisin aja selesai gitu kan kayak soalnya kan misalnya kita bisa ada waktu keluarnya lebih panjang jadinya kan jadi kayak menurut aku pribadi sih kayaknya kayak gitu aja jadi lebih efisien lah waktunya buat kita
lebih banyak keluar ya. Oke. Yes, betul. So, ada lagi nggak? Kira-kira ada lagi nggak? Ada lagi nggak ya? Itu sih paling kayaknya ini deh Kak. Buat piket sektor harian. Kalau di angkatan aku sih ya, kalau tuh kita kayak suka pura-pura piket. Waduh. Jadi ini nih. Aduh, saya pribadi pun pernah ya melakukannya. Kayak pikirnya cuma kayak ngambilin Rumput kecil. Iya. Kecilnya rumputnya yang jenis yang penting tuh ada megang rumputnya gitu. Formalitas. rumput yang udah cabut lagi pernah. kan kalau misalnya kita udah rapi, lupa nih udah rapi baru ingat kalau kita piket sektor gitu kan. Jadi kayak cuman gitu-gitu doang gitu kan. Nah itu menurut aku lebih ke kayak ditekanin yang ngontrolnya, karena kalau bisa sama temen tuh kayak bisa bohong gitu loh, bisa kayak ikong gitu loh, kayak kerja sama. Bukan kebaikan aja berarti. Mana kan? Oke guys, kebuka kan jadinya kayak menurut aku kayak dilihatin aja lagi, karena kan menurut aku sektor di angkatan aku tuh lumayan berantakan. Menurut aku pribadi ya. Sektor kamu doang. Enggak, semuanya tuh kayak soalnya tuh kayak nggak rapinya pas lagi akbar doang. Pas hari biasa tuh kayak nggak ada yang peka gitu loh. Itu aja menurut aku kayaknya. Sama. Iya, Cowok juga. Iya, bisa kayak maksudnya kan kita ada apa yang dilihat ya. Terus sama senda, pas senda sih kayaknya itu Aman, tertib. kadang tuh kalau putri tuh kayak idenya bentar gitu, padahal lama nih keluar lagi. Itu sering banget. Dan apa tuh teguran dari dosen yang paling membekas di aku tuh pas Sofian motoin sendal, kayak waduh. Seberantakan itu ya. Grup pernah ya grup apa itu enggak kayak buta ya. Enggak, coba ngerasa. Sendalnya rapihin lagi. Kalau enggak saya buang gitu ya. Kalau enggak saya buang. Sering banget tapi padahal nggak dibuang. Nggak tega. Kayak gitu sih paling. Terus kayak ini, oh iya baju yang ya kan tuh kan kita ada haram nyuci ya. Iya. Nah buat haram nyuci kalau menurut aku kan suka ada baju-baju yang kakak ambil ya, kakak simpan nih, kakak amalin gitu kan. Nah biar kita tahu ada baju kita, atau kadang kita kan nyadar ya baju kita hilang gitu loh. Nah itu sering kalau menurut aku kejadian di kalau aku jembrengin gitu, kayak dikasih tahu nih ada baju-bajunya tapi dikasih denda gitu. Jadi dia Maaf. Tapi itu yang ketinggalan tuh banyak. Jadi kita tadi buat. iya kan kalau misalnya kalau misalnya minggu kali doang kan kayaknya nggak banyak banget nggak sih Kak, kayak cuman kayaknya 4 ya 5 lah ya kayaknya gitunya. Jadi kayak mungkin ya punya siapa kalau mau ambil terus ada dendanya, karena kan itu haram nyuci kan Kak. Jadi kayak dia tahu oh iya bajunya kemana ketinggalan, karena tuh sering banget tuh temen aku kayak kemana ya bajunya, kayak Tiba-tiba ya. ada tapi masa sih gitu, terus jadi kayak harus ngubek-ngubek ke gudang gitu kan, ada nggak ya gitu, kayaknya mungkin kasih penanggung jawab kali ya Kak, biar kayak ini gitu loh, jadi ada penanggung jawabnya dan nanti didenda. Karena dulu tuh aku pas di asrama dulu tuh kayak gitu, jadi biar tahu nih ada baju siapa aja, punya siapa aja, jadi tapi kalau mau ngambil didenda biar mereka itu jerah kan. Denda apa nih maksudnya? Gimana? Menurut kamu dendanya yang cocok apa sih? Kalau menurut aku uang boleh atau poin boleh. Jadi biar ada jerahnya lah, ada efek jerahnya gitu. Jadi kayak Kak beli baju lagi nih karena bajunya ketinggalan. Kalau uang ya, jadi kayak karena bajunya ketinggalan jadi didenda uang kayak misalnya 1.000 atau misalnya agak gopay deh gitu, kayak yang dengannya penting kayak ada efek jerah. Ya Allah masa ngeluarin duit buat ginian doang gitu loh kan. Ternyata kan di asrama tuh sangat perhitungan kan, masalah money gitu kan. Jadi kayak mending kayak gitu deh kayaknya Kak. Punishment kan bertahun sih. Itu Iya sih. kan kalau ke uang di sini kan emang Iya. susah juga. Benar. Kayaknya Bertahun aja. Kita jaga catatan juga itu. Masukkan tuh. Iya kan? Kasih loh buat maksudnya. Ini sangat membangun sekali ya buat kita ke depan. Nah ini kan tadi udah ngomong-ngomong ini kan manfaat kayak keluhan sama sarannya. Nah kita masuk nih cerita lucu dari Apa nih? cerita lucu yang memang hal yang nggak diketahui atau hal yang diketahui juga gitu. Tadi sempat ke-spill ya yang tadi kita ya. Kayaknya udah Malam banyak ya. ya gitu. Sudah terlalu panjang durasi kita sebenarnya, say. Itu kayak banyak banget sih sebenarnya cerita lucu, dan aku tuh sudah karena sendiri yang membeli cap ke aku ditolak karena aku diam di bawah ngomong tuh ke atas kedengeran atas itu ternyata apa nggak? Alsa berisik.
Sering banget. Kadang sering banget apa kayak makan tuh kan kita ada kayak ya mau ambil makan gitu kan langsung ke bawah. Kadang kan mereka ngambil HP kan, jadi masih sepi gitu kan kosong. Kalau aku yang pikir tuh kadang, wah yang mau makan cepetan turun. Itu sampai ke belakang, sampai keluar kayak itu kedengeran deh. Terus kayak Nggak harus pakai speaker lagi. itu kayak siap mami siap ya pada kayak gitu. Jadi kayak lucu aja sih karena aku tuh termasuk yang dibilang ya itu tadi ya Towa kan berisik banget di asrama jadi kayak iya. Jadi kayak terus aku tuh kan juga anak bisnis banyak banget tugas kayak jualan gitu kan jadi kayak terus ya pagi-pagi kadang aku lagi jualan tuh gorengan gitu kan gorengan terus Masuk ke baju. iya langsung pada ke tengah masa kan pada buka pintu langsung langsung ngodobun katanya kayak itu lumayan alhamdulillah suara saya mau bantu sekali Beda ya. sama uang kas, beda. Pada masuk itu, pada masuk beda sama gorengan. Sering banget nih orang-orang. Apalagi yang ini yang di pas tahun 1 Yang mana? jualan cookies. Oh iya lagi itu di BC tapi ya di kampus Iya, tuh di kayak kampus. itu jadi terkenal banget sih di dosennya Ya, dia dari situ tuh jadi mulai kamu yang jualan pokis yang berisik banget maaf ya mewah bang jadi sering banget sih tapi kayak alhamdulillahnya ternyata banyak manfaatnya ya maksudnya kayak aku jadi saya malah jadi MC kayak gitu tuh jadi kayak panitia yang ada gitu kan jadi kayak terima kasih banget bisa Nambah pengalaman lagi ya. Yes, betul sekali terima kasih loh karena sebenarnya tuh sampai sekarang tuh aku tuh sebelum masuk sini tuh kayak menjadi penjebak Gak bisa sih. Kalau dengar Gak mungkin sih. justru kayak ajaib gitu pengen jadi tapi baru hari kedua Udah iya semuanya. kok nggak bisa ya nggak pengen memperbaiki jiwa-jiwa berisik ini gitu ternyata nggak bisa juga dan malah jadi di kelas di asrama gitu kayak jadi ya si gacor gitu si berisik gitu dan gimana sekelas sama saya Ya gitu. Kebetulan anak isi semuanya ya, anak isi semuanya. di sekelas pula gitu gitu Hal yang tidak diketahui nih, ada gak hal yang lucu atau hal yang memang berkesan atau apapun yang memang tidak diketahui oleh pengurus gitu? Gimana nih, ada gak? apa ya Saya udah diketahui karena di skill tadi. Jadi udah tahu. iya deh kayaknya iya deh itu udah kesekian Iya, semua iya. Semuanya udah tadi. iya deh Jadi dari Ruhul nih belum. Iya, betul. Ayo Ruhul. Hal yang Iya, lucu dulu, gitu gitu. Kasusnya yang memang berkesan gitu sampai saat ini, membekas lah. Yang lucu. yang kabur lah gitu misalnya izin yang lucu paling apa ya paling ya kayak kebersamaan di kamar biasanya kan paling berisik ya kalau di kamar satu-satu itu apalagi yang ya si itu tuh yang bikin sih Yang bikin iya yang Panjang gitu. bikin rame, bikin lucu. Ya si itu sih. Jadi semuanya ke bawah ya. Iya benar. Yang awalnya diem-diem, tiba-tiba si itu. Ini langsung pada Semuanya. ketawa semua. Yang nggak bisa dilupain juga gitu. coba si Iya, itu benar. tolong komen si itu ya tolong si itu yang maksud si itu Berarti yang kesannya gitu masih membekas sampai saat ini kayak rasanya tuh nggak bisa lupain gitu halnya tuh. Hal lucunya nggak bisa dilupain atau kesan-kesan yang masih terkenang gitu di ingatan Ruhul gitu. Apa ya? itu sih yang bareng sama temen di kamar ngobrol-ngobrol sampai ketawa-ketawa yang awalnya kadang saya lagi nggak mood atau lagi banyak pikiran sampai gitu kan biasanya ketika ya si itu tuh si itu si itu tolong Si si itu. itu Yang bikin rame, bikin tanda gurau, jadi ikut ketawa gitu. Paling sih itu banget yang bikin cair Iya. ya pencair suasana Bener badut banget. ya badut kamar balik kamar kamar. Hal yang ini mungkin tadi kan hal yang menyenangkan ya, yang lucu, yang tidak diketahui, entah lucu atau hal apapun itu yang tidak diketahui pengurus apa gitu. apa ya Harus sembunyi-sembunyi kayak tadi kan sering Iya, pasti iya, dong. pasti tiketnya. lah. Nah, itu Iya, yang pasti sering sembunyi-sembunyi sih. hal yang nggak diketahui apa sama kakak-kakaknya gitu kan paling ya sembunyi-sembunyi ya Ini kayak nggak tiket atau pasti ya. nih biasanya apa bersubuh tuh kalau nggak habis Habis ngaji terus langsung turun. Biasanya langsung ke asrama, biasanya itu.
Kan biasanya sembunyi-sembunyi. Prakteknya itu prakteknya. Mohon maaf ya, mohon maaf. Biasanya ada satu kamar juga nggak tahu entah itu yang sakit gantian jadwal ada juga. Oh iya, ada benar banget. Aduh, parah banget. Berarti Nonton banget. berarti Senin si ini. Iya, yang benar ada. Ada di jadwal itu. Padahal dari sakit juga kan sakit kayak gitu, jangan alasan lah sakit kayak gitu kan nanti takutnya ya jadi doa atau apa gitu. Itu hal yang tidak boleh ditiru lah. Parah banget sih itu, parah banget. Namanya Jangan ditiru. Soalnya kan itu sakit itu hal yang memang nggak boleh gitu, nggak boleh dibercandain atau apa. Apalagi menghindari sholat untuk sakit gitu. Itu Iya, benar hal yang banget. tidak boleh gitu biasanya. Tapi ya balik lagi ke merekanya sendiri gitu kayak gimana. Cuman ya jangan ditiru lah, jangan ditiru kayak gitu. Itu kan hal yang nggak baik lah, nggak baik untuk alasan sakit untuk Betul hindarin banget. sholat gitu. Mungkin dari lepasan itu kayak Hal lucu kan tadi udah disepil nih, udah banyak yang disepil dari Kak Alsa juga dan Kak Rubul juga mungkin kayak gitu. Kakak, udah kakak kan sekarang udah ada generasi berikutnya. Oh iya, benar. Udah Kak Alsa, Kak Rubul. Nah ini perasaan setelah tidak di asrama nih. Ya gimana kalian? Iya, jadi kita juga mau infoin dulu nih, karena asrama itu dia tuh cuma 1 tahun ya. Jadi mereka ini angkatan 27 dan sekarang ini sudah ada angkatan 28. Jadi asrama itu berlakunya selama 1 tahun. Jadi 1 CAU 2, 3. Jadi di akhir CAU 3 itu nanti bakalan check out ya. Jadi ngekos gitu untuk kegiatan PI-nya, PB-nya juga gitu ya. Jadi perasaan kalian nih gimana nih setelah nggak di asrama, kayak ada rasa kangen sama saya? Tapi iya kan? Bilangnya Anda bukan saya kan, seharusnya kan menggelegar. Gimana Rul? Perasaannya? Rasanya pasti Kangen sih, pastinya kangen. Dari segi kebersamaan sama teman-teman, sama kakak-kakaknya gitu kan. Yang biasanya bareng, sekarang ya sendiri. Jadi lebih ke kalau biasanya lebih ringan bareng-bareng, sekarang lebih sendiri. Jadinya berat menjalani kehidupan yang sebenarnya. Biasanya putra itu identik dengan kebersamaan liwat-liwat. Itu kesan yang mereka setelah ditanyakan angkatan-angkatan tuh kayak identik putra ngeliwat-liwat gitu. Jadi itu hal yang selalu teringat gitu. benar banget. Keren banget. Ada hal lain lagi mungkin kayak masih kayak aduh pengen asrama lagi nih rasanya kayak gimana gitu. Dari lu gitu. Kalau itu Ya pasti kadang-kadang pengen kayak balik lagi flashback ke masa asrama. Iya, masa-masa asrama yang biasanya bareng ngobrol kayak sama teman kelas juga yang biasanya ini Apa? ramai di kelas gitu kan. Terus ngisengin teman jahil di kelas, tapi nggak pernah jahil sih. Paling si itu sih Apa iya? Percaya deh. yang biasanya ketemu si dia. Si dia banget ya. Dia. sekarang udah enggak. Berarti untuk kumpul juga kayak oh ini apalagi grup kamar kan pasti ada ya grup kamar kayak gitu. Kita kumpul nih ngeliwat kayak gitu susah ya sekarang. Susah banget sih sekarang. Udah sibuk masing-masing ya. Di grup juga sepi berarti ya, sepi kayak gitu. Sepi banget, paling info PI tempat PI gitu kan. Iya benar. Oke, kalau dari Alsa sendiri gimana nih? Ada nggak sih Apa? yang dirindukan? Pasti ada sih. Ya, malah Gimana perasaannya? semuanya dong, semuanya dirinduin banget karena suasananya beda banget kan di rumah sama di asrama yang notabene rame banget kan. Kita tuh kayak kalau di rumah tuh kayak ya udah kalau males didukung malesnya. Udah males ya udah males gitu. Bener banget. Kalau misalnya di asrama itu kan kayak kita males, tapi ngata-ngata aja tuh kayak ih kok dia bebenah mulu, kok gak enak ya, udah dia bebenah juga gitu loh. Jadi kayak ada bantuan dorongan gitu. Nah, kalau di rumah kan gak ada gitu, itu yang paling ngangenin sih itu sih. Karena kayak bangun mood kan susah ya, kalau dia sendirian tuh kadang susah kalau bangun mood. Kalau aku sendiri tuh kayak gitu. Terus tambah lagi, kalau ada apa-apa tuh agak ribet. Kayak kalau misalnya ada yang ditanyain, atau ada masalah pengen cerita, atau ada kayak mau sharing-sharing tuh susah. Kalau dulu kan kalau di asrama kan tinggal Assalamualaikum, mau curhat kayak gitu kan. Langsung gitu. Mau nanya, ngerti gak
kayak gitu kan, langsung kayak buka pintu langsung gitu kan, tinggal ke bawah atau ke koridor gitu kan. Nah kalau sekarang tuh kayak ngechat tuh kayak terlama balesnya, mau nelpon langsung gak enak, harus langsung nelpon gitu kan. Kayak ngechat lama, udah gamut, udah nggak jadi kan kayak gitu. Jadi kayak kurang ini, jadi kayak itu sih yang paling dikangenin tuh kebersamaan teman-teman karena lebih gampang atau biasa kan. Sekarang tuh udah lebih susah gimana kita harus jaga komunikasi, tapi kan di HP ya kadang kesibukan orang beda-beda kan. Semuanya punya kesibukan sendiri gitu. Betul banget itu kayak sama ya itu tadi apa namanya sepi gitu, membangun moodnya tuh susah gitu kan kalau di rumah gitu. Apalagi kita kan sekarang Alda juga sama Rugul lagi proses PB ya, proses PB. Ya nanti pasti ketemu lagi ya, walaupun nggak kayak di asrama nih, di asrama. Beda ya, suasananya beda. Beda suasananya kayak gitu. Dan ya kesannya kayak gitu kan beda juga. Iya, jadi ya vibes kan beda ya kalau kita udah sering ketemu sama walaupun masih dekat, cuman jarang ketemu tuh kayak pasti ada sesuatu yang beda gitu kan. Nah itu kayak masih soal teleponan sama teman-teman di asrama gitu, tapi kayak beda aja gitu, walaupun di grup kamar juga masih aktif kayak bagi-bagi aktivitas gitu kan, kayak hari ini gue gini cuma kayak beda gitu loh, nggak seintens kalau ketemu kan. Pas kalau face to face kan lebih ngobrol lebih enak, nggak ekspresi lebih enak, terus juga nggak terhalang checklist 2 gitu kan. Itu kan kadang kita checklist 2 ya, kayak kita langsung ngobrol tuh lebih enak. Jadi kayak selalu kayak pengen gas lama lagi, itu jadi curhatan rutin tiap minggu kayaknya deh kalau di grup tuh kayak gitu. Karena kalau capek tuh kalau kita ngeliat teman kita ada energi positif kan kita jadi capeknya lumayan terkurangi gitu kan. Kalau kita bareng-bareng walaupun kita capek bahkan walaupun kayak gitu, tapi kayak jadi terobati gitu dengan adanya teman-teman yang menghibur atau yang ngelucu gitu kan, menjadi rame badut asrama gitu kan. Jadi kayak sangat membantu. Nah kalau sekarang kan yang PI yang administrasi belum dapat PI itu kayak yang lain udah itu kan kayak jadi overthinking sendiri gitu. Tapi cewek kan overthinking banget, kayak nggak ada yang nyemangatin. Kan kalau di WA tuh cuma lah semangat doang, butuhnya kayak langsung ada gitu, ini pengen di sini gitu. Kan gitu lah, yang lain pada kerja gue belum, itu kayak sering banget kan, pasti kasihan banget. Tuh yang bisnis juga kayak terus usaha dia udah bagus, gitu gue masih gini-gini aja kayak nggak ada yang di sampingnya dan bilang ayo semangat gitu. Kayak waktu itu kan bisnis kan sering ada tugas kayak jualan gitu kan, kayak iya barang ya kita join deh gitu, kayak gampang gitu buat nyemangatin, bikin solusinya. Terus saya bingung karena kita nggak tahu kondisinya dia gimana dan kitanya juga gimana gitu. Apalagi jarak sih, jaraknya jauh-jauh banget kan, kayak banyak banget yang di luar kota gitu loh. Jadi penghalang lah itu ya. Itu lumayan kangen banget sih kegiatan setahun kemarin di asrama dan di BS, itu benar-benar kangen banget sih. Asli sih, meskipun hanya 1 tahun berkesan tapi banget ya. Membekas banget. Memorable ya. Ya Allah. betul sekali. Yang awalnya tidak kenal pas masuk tuh bawa barang-barang kayak gitu. Dari awalnya cuman kayak tahu nama tapi nggak tahu orang gitu kan, di grup ini jadi benar-benar jadi kayak nggak sedarah gitu jadinya, walaupun cuma setahun tapi memorinya banyak banget sih. Yang ngerasa keluarga banget gini banget ya sih. Iya, ini banget. Banget ya perjuangan. Betul. Oke, kalau buat kan sekarang udah jadi kakak-kakak berarti ya. Tapi ya, nah kita kan udah punya adik-adik di bawahnya gitu ya. Ada nggak sih kayak misalnya pesan ya? Yang pesan gitu. Pesan untuk generasi Berikutnya ya untuk angkatan 28 atau selanjutnya yang untuk di asrama kayak gitu, pesannya apa sih untuk ini gitu? Pesannya yang pasti tuh jangan sia-siakan momen di asrama dan diisi. Karena cuma setahun tuh cepet banget, malas. Kita kayak apalagi kalau udah lewat jam 1 tuh kayak loh kok udah mau UAC lagi, kayak itu cepet banget. Dan sebisa mungkin sering-sering jalan-jalan. Kayak kan gini ada KRB gitu kan, GTM segala macem. Apalagi keluar kota harus sering-sering. Banyak wisata. Sering-sering jalan-jalan sama teman-teman kamar, sama teman-teman kelas, sama teman-teman asrama gitu-gitu loh, kayak banyakin momen, banyakin memori yang baik-baik gitu kan. Terus karena menurut aku tuh BIS itu benar-benar vibes-nya tuh positif banget gitu ya. Kita
bahkan yang awalnya tuh pada nggak pakai kerudung lah misalnya, atau nggak yang awalnya begajulan lah gitu misalnya gitu ya. Tapi tuh pas bis tuh kayak kok jadi kalem, jadi kayak lebih tertib lah gitu ya. Tadinya extrovert jadi introvert gitu. Enggak gitu sih, sebenarnya tidak betul ya. Justru kebalik ya, jadi extrovert jangan Ah, iya, beda. jadi karena kita ada tuntut buat ketemu publik gitu kan, jadi kayak lebih dituntut jadi extrovert, tapi yang baik gitu loh. Iya. Jadi kayak mantap sih Beach itu benar-benar Menyatu lah kayak gitu. positive vibes banget dan nggak ada kesenjangan sosial karena semua sama gitu kan. Jadi kayak seru banget. Jadi Apalagi di akhir-akhir ya, di akhir kayak terasa, cepet banget nih udah seminggu lagi. parah Udah. sih. Parah sih. Kerasa banget kan. Apa ini aku kan yang sering masuk panitia ya itu kayak hektik cuman seru banget gitu karena di situ tuh jadi momen menyatukan makin apa sih Akrab gitu. bonding gitu loh sama teman-teman yang lain kayak yang nggak pernah ngobrol tadinya sama anak yang pulang pergi jadi kayak ngobrol jadi kayak lebih dekat. Karena kita satu panitia gitu kan jadi kayak apalagi kemarin tuh pas lagi panitia wisuda itu kayak ini kan benar-benar dari pagi sampai sore saya pulang kampus langsung bebenah apa gitu kan sampai malam gitu kayak padahal itu nggak deket nih awalnya jadi deket tuh kayak jadi deket ya dicurhat tidak segala macam jadi kayak Ngobrol lah santai gitu. ini udah akhir malah jadi serunya tuh di sini ternyata gitu kan itu benar-benar kalau kalian tuh Sayang momen ya berarti. harus benar-benar banyakin momen banyakin kenangan sama teman-teman dan jangan nyanyain pelajaran yang dikasih sama BC karena benar-benar berguna banget dan itu manfaatnya daging banget Iya, itu daging manfaatnya banget. tuh banyak banget di kehidupan kita tuh Dari rumahnya sendiri. Coba gimana Sisil nih? nih. Untuk pesannya Ya buat adik-adiknya ya. Kita punya adik-adik ini. Adik sekalian, ya itu sama sih, hampir sama. Jangan lewatkan momen-momen di asrama dan juga di Bogor Educare ini tentunya. Pasti seru banget. Terus pesannya ya untuk adik-adiknya yang baru maba atau yang belum ya, yang atau mau daftar ke sini, intinya semangat dan juga selalu bersyukur. Udah masuk sini ya. Udah masuk iya sini. benar banget. karena tuh yang masuk sini tuh orang pilihan kan dari beribu orang gitu kan yang masuk Ya, orang cuma pilihan beberapa banget. orang doang itu pilihan banget sih karena kalau nggak disyukurin tuh sayang banget kan itu orang-orang yang mau masuk itu banyak banget kan Kayak tadi awalnya gak nyangka kan pastinya kalau bener bisa masuk bisa ke masuk ke sini. sini bener. Bahkan gak nyangka sampai sejauh ini. Sampai pakai barang kalian wow banget banget ya Jangan ngerasain dulu mah kayak apa itu kampus gratis, makan siang gratis Masa gitu. Gak ada gitu. gratis yang Iya. ngasih makan pula gitu kadang biasanya kampus ya udah cuman ngasih jajan lah paling gitu ya ini ngasih makan gitu Siang sampai malam kan yang di asrama apalagi ngerasa nggak? iya Makan malam kebantu gak deh? Kebantu banget. tuh yang kaget banget tuh asrama sih kayak ini 900.000 sebulan tapi fasilitas itu bener-bener lengkap banget gitu kan kasurnya bagus nyaman gitu kan lemarinya bagus terus juga bukan yang asal-asal gitu walaupun Benar beasiswa kayak banget. ini emes banget sih yang bikin masya Allah banget sih kan Kerasa ya. Makannya juga enak-enak ya. bener bukan makan yang nggak ada rasa yang nggak enak bukan tapi kayak daging loh ini loh makannya daging loh Lagi setiap Jumat. perbaikan gizi dong kalau itu jadi kayak bener-bener harus dimanfaatkan ya loh ya Benernya sih, lebih memanfaatin momen ya. Iya. memanfaatin momen. Karena ketika kita udah masuk CO3 nih, biasanya di asrama tuh kayak kesannya kayak, aduh gak cepet banget nih gitu. Terus udah seminggu seminggu lagi nih, seminggu lagi udah selesai di CO3 kan kita udah bebenah untuk pulang ya. CO3 udah berat banget Iya udah prepare itu gitu. berat banget sih udah dikasih peringatan minggu depan kalian check out ya barang-barang gitu. Barang-barang. banget kayak nggak mau nggak mau kayak gitu sih kayak walaupun ada masa up and down-nya ya dia diisi di asrama tuh kayak ada aja masalahnya ada aja capeknya cuman kalau kita ngejalaninnya mindset kitanya enjoy aja cuman kayak gampang kok bisa kok semuanya bisa dijalani dengan mudah dengan mulus gitu walaupun pasti ada geriginya ya. Selalu ada ya menerjang Ada, gitu. Yes betul jadi kayak
walaupun kayak biasanya kan cowok 2 ya, kita kayak turun-turunnya nih biasanya kan kayak, tapi dengan adanya teman-teman, dengan adanya kita bikin momen tuh kayak jadi bikin semangat lagi gitu. Itu sih. Kerasa ya, misalnya kayak gitu. Kerasa banget. Jadi jangan dibawa stres ya kalau misalnya Betul. tugas-tugas tuh enjoy aja guys. Ikut proses. Heeh, bener. Pesan ininya juga mungkin pesannya untuk teman-teman yang angkatan ini atau kelas selanjutnya yang kayak kita di kamar kayak gitu harus saling bantu atau apa gitu dari Iya teman-teman. dong, pastinya jangan mementingkan diri sendiri, Mas. Bener. Karena kita hidup bareng-bareng. Ini juga Iya, fasilitas makhluk kita. sosial. Yes, betul. Tuh satu sama lain. Nah, betul banget. Kita kan ini tempatnya kan fasilitas yang kita punya, yang kita dapat tuh kan gratis nih kan. Terus juga harus dijagain banget. Karena kalau bukan kita yang ngejagain, yang makainya siapa lagi gitu kan. Terus jangan heran kalau kita marah-marah gitu kan. Karena itu semua buat kita juga sebenarnya. Kebaikan Iya, nah bersama. kalau gitu kan. misalnya kata nggak marah-marah, nggak mungkin semuanya rapi, bersih. Asrama putri jadi asrama dipuji-puji dosen ya kak ya. Kenapa sama putra? Ya kak. Kayak Jadi malah Canda. Kayak gitu, jadi kayak jangan terlalu bawa pusing semua hal, jadi lebih ke santai aja. Semua kan tergantung otak kita ya. Iya. Semua kendalinya di otak kita. Kalau kitanya ngerasa baru mulai udah kayak, "Ah, ini berat banget sih, ini capek banget sih, ini berat." Nyerah duluan ya, udah down gitu. Itu tuh udah afirmasi ke diri kita kalau beneran itu berat, itu tuh bener. Jadi capek, itu iya, tuh jadi banyak gitu. berat. Nah, Beneran. iya, jadi kan kita tuh harus ngasih hal positif ke otak kita, ke diri kita, biar hal yang kita mau kerjain pun jadinya positif, jadinya jadi enak mudah, gitu, jadi jadi ringan. mudah. Iya, betul, kayak gitu. Kalau capek ya istirahat dulu. Betul. gitu kan. Istirahat Isi space buat gampang. kita juga. Betul. Jangan terlalu di porsi. Iya, Ya kan? betul. Mantap banget ya pengalaman Iya ya, seru banget ya. dari awal sampai akhir gitu yang tadi betul. di asrama kayak kita bareng-bareng masuk ke asrama kayak gitu, yang tadinya ada panitiaan ya penerima asrama kayak gitu, Iya, betul. yang bawa ember lah, bawa Bawa barang-barang Gede apa tahu gitu koper kan. bawa Ada kayak gitu, dan akhirnya kita harus keluar bawa koper lagi, bawa Iya, barang-barang bener, sedih sedih banget gitu ya. Iya. Kayak datang gak kenal siapa-siapa gitu kan. Keluar jadi kayak nggak mau pisah, nggak mau pulang. Mau di sini aja boleh nggak? Cuma kan pasti manusia ada datang perginya kan. Jadi kayak oke nggak apa-apa. Cuman ya sedih, sedih dong pastinya. Tapi jangan terlalu berlarut-larut. Betul. Benar banget. Kita lihat ke depannya. Depan. gitu. Iya pasti. Jangan terpuruk di belakang gitu masalah. Tapi jadikan itu pelajaran juga untuk teman-teman. Apalagi kan di sini orang-orangnya yang daerahnya berbeda, bahasanya berbeda gitu. Culture yang berbeda juga, jadi kayak sebenarnya tuh asrama BIS itu ngajarin kita buat tahu gimana cara menghadapi orang-orang di luar sana. Jadi kayak yang kita tahu nih, ya orang sini kayak gini, yang kayak gini. Jadi kayak lebih belajar kayak kalau di luar ketemu orang kayak gini cara ngadepinnya. Itu tuh benar-benar, makanya BIS dan asrama tuh benar-benar bikin kita tuh jadi tahu ngehadapin dunia sesungguhnya tuh kayak gimana. Jadi kayak sangat bermanfaat, guys. Belajar Gitu. banget ya. Iya. Jadi makanya sangat harus dimanfaatkan. Tuh. Pokoknya gak usah takut lah masuk asrama ya. Iya. Itu harus banget nih buat kalian ambil Betul. asrama. Rekomen banget sih, rekomen. Parah. Cuma kalau bisa request lebih banyak asramanya mah boleh ya. Pasti makin banyak ya, Iya, saya pasti. semangat gitu Makin kan. banyak. Iya betul. Boleh Meminur di SCT. Tapi next lah. Ya, lebih berkembang lagi gitu ya. Betul. Semoga abis ini bisa lebih maju, lebih banyak orang yang tahu. Karena sebenarnya kendala di luar tuh ya, kalau ditanya sebenarnya. Nah "Kamu itu kegiatannya apa? benar nih, Kuliah. lihat banget. Di mana? Di Bogor Edukan. Itu di mana? Di mana ya? Kayak sering banget di Bogor. Iya, di Bogor pokoknya di situ. Terus Semester semester berapa? Semester berapa ya? Nggak ada semester sih. Itu jadi panjang biasanya kayak ya nggak apa-apa. Pasti ada jalan baiknya gitu kan, karena walaupun kita di sini nggak ada gelar, cuman setahun gitu kan, ya 2 tahun lah ya sampai wisuda. Itu kayak tapi tuh pelajaran yang didapetin di sini tuh benar-benar semuanya daging, semuanya bisa dipakai, semuanya bermanfaat.
walaupun emang kadang ada kesel-keselnya gitu kan, tapi ternyata tuh itu jadi pelajaran buat diri kita sendiri juga gitu loh. Jadi di sini keren banget, parah. The best sih, the best banget. Mantep banget ya kita dari awal nih cerita-cerita tentang kayak kesannya di asrama, terus pengalaman di asrama kayak gimana gitu. Ya kita Nggak kerasa juga ya ternyata kita udah ngobrol sampai selamanya. Ternyata. Dan kita juga jadi tahu nih kayak kalau misalkan mereka tuh pernah kayak gitu. Kayak Oke, banyak terbongkar banget. iya. Dan kita juga dapat pelajaran juga dari mereka. Terus tadi kan ada masukan-masukan juga dari mereka. Jadi mungkin nanti kita bisa evaluasi gitu ya dan perketat juga. Oke, kayaknya untuk sesi kali ini ya berakhir begini. Ada orang. Mungkin terima kasih juga mungkin kepada narasumber yang Masya Allah Aduh, Masya Allah. Terima kasih juga yang jauh-jauh nih, jauh-jauh dari ujung Bogor, jauh. Bintang tamu jauh-jauh dari ujung Bogor sampai dari Jawa juga ini. Masya Allah. ya. Dari Jawa ini. Dari Jawa langsung ke Bogor. Makasih banyak pokoknya buat teman-teman yang udah meluangkan waktunya di hari Minggu ini ya. Harusnya tidur lah. Abis ini. Oke Kak Hasim. Ya, kita udah di penghujung ya. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih juga kakak. Kita nantikan lagi ya untuk podcast Bogor Educare selanjutnya ya. Masih ada banyak sekali nanti bintang tamu berikutnya kita bakal undang lagi. Undang lagi. Yang lebih seru pastinya kan. Betul. Dan motivasi juga mungkin kayak bisnis atau tentang ini pasti ada gitu. Boleh banget itu. Dan ikutin terus juga sosial media kami ya Kak. Iya. Sosial media kami. Ada di Instagram juga guys. Dan TikTok juga ada. jangan ada ya. Kita tuh aktif banget. Jadi buat teman-teman semuanya juga bisa cek nih kegiatan-kegiatan kita apa aja. Tentunya itu banyak banget lah gitu. Jadi jangan lupa di follow juga ya. Yes, betul bang. Nah buat kamu juga yang nonton boleh banget bisa komen nih untuk yang mau kasih saran kayak Kak undang ini dong, undang meme ini dong, siapa gitu boleh banget. boleh Silakan langsung banget. komen aja ya. Bisa langsung yuk di komen di kolom komentarnya atau yang tadi nih yang di spill boleh di komen yang rasa. Di bawah. Ya ya. Di komen. Si itu. Ini dia ya. Iya. Oke. Mungkin dari kita berdua Sekian ya guys. ya. Maaf sekali kalau misalnya ada kata-kata yang kurang berkenan ya. ambil yang sisi positifnya Iya, ya, benar ya. yang buruk-buruknya dibuang aja. Oke, terima kasih buat semuanya. Sampai jumpa lagi di podcast Bogor Educare berikutnya. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.